Kita masuk ke bagian paling dalam yang bakal bikin lo mikir, selama ini gue tuh kerja keras buat apa? Lo tahu nggak? Dari zaman kuno sampai era digital sekarang, konsep uang datang saat lo santai sebenarnya bukan hal baru. Tapi masalahnya, ilmu ini disembunyiin, dibungkus dalam istilah yang ribet, atau malah dikira tahayul. Padahal, para filsuf besar, ilmuwan jenius dan guru spiritual semua udah kasih kode keras soal ini. Ambil contoh dari ajaran sufisme. Mereka nggak pernah ngajarin lu buat capek-capekan ngejar dunia. Mereka justru ngajarin lu buat jadi pusat tarik daya. Jadi orang yang energinya selaras sama kehendak Allah. Karena dalam ajaran Islam pun jelas banget. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Artinya, bukan kerja keras lo yang jadi kunci, tapi seberapa selaras lo dengan hukumnya. Terus kita loncat ke filsuf Yunani kayak Epictetus atau Marcus Aurelius. Dalam stoikisme, mereka ngajarin satu hal. Kendali lo cuman ada pada apa yang ada di dalam. Pikiran lo, sikap lo, persepsi lo. Uang, itu cuman efek samping. Lo tenang, fokus, nggak reaktif. Semesta malah ngasih lebih. Kebalikannya, lo panik, takut kekurangan, sibuk overthinking, malah makin jauh. Dari sisi sains, riset tentang gelombang otak dan energi vibrasi udah banyak banget. Studi tentang binaural beats, meditasi, dan hukum tarik-menarik udah nunjukin bahwa otak manusia bisa disetel kayak radio. Lo atur ke frekuensi kelimpahan, lo akan nangkap sinyal-sinyal uang yang gak kelihatan sama orang lain. Makanya orang yang tenang, damai, dan santai justru sering dapat ide bisnis yang cuan, ketemu orang yang bawa peluang, atau malah dapat rezeki tak terduga. Kenapa? Karena mereka tune in, sementara yang overthinking, sinyalnya kayak radio rusak, noise-nya kebanyakan. Kita geser ke timur, ke kearifan leluhur Nusantara. Dalam lontar Bali atau ajaran kejawen, ada konsep ngeliang, keadaan batin yang tenang dan pasrah total sama kehendak ilahi, tapi tetap punya niat kuat dan tindakan terarah. Di titik itu, manusia bukan lagi sekadar peminta, tapi jadi magnet semesta. Bukan karena dia maksa, tapi karena dia selaras. Gue juga sempat ngobrol sama anak muda yang tadinya burnout total kerja kantoran. Dia resign, balik ke desa, mulai usaha dari hal-hal kecil. Tapi karena dia nerapin prinsip hukum semesta, ngatur vibrasi, jaga niat, dan hidup tenang, dalam setahun aja usahanya malah meledak. Pelanggan datang sendiri, tanpa marketing ribet, tanpa kerja sampai drop. Itu bukan sulap, itu hasil dari sinkron energi. Dan di era AI, crypto digital product, orang-orang yang ngerti cara kerja frekuensi ini, udah mulai masuk ke meta level bisnis. Mereka nggak lagi kerja buat uang. Mereka ngebangun ekosistem energi yang menarik uang masuk sendiri. Lu pernah lihat kan? Ada orang yang bikin produk biasa aja tapi bisa viral. Karena energinya ngena. Karena ada resonansi yang nggak bisa dijelasin pakai Excel tapi bisa dirasain audiens. Jadi jangan anggap topik ini remeh. Ini bukan cuma soal chill-chill doang terus berharap uang datang. Ini soal lu ngerti cara kerja semesta dan ngeset hidup lu sesuai frekuensi rezeki. Sejak zaman dulu, semua guru besar udah nunjukin jalan itu. Tapi masalahnya, lu sibuk kejar hal-hal yang di luar, sampai lupa ngatur yang di dalam. Nah, di bagian berikutnya kita bakal masuk ke realita paling nyata. Kenapa ada orang yang kerja santai tapi kaya, dan ada yang banting tulang tapi tetap miskin? Ini bukan masalah nasib, ini masalah getaran. Siap lanjut? Sekarang kita turun ke dunia nyata. Kita bedah pelan-pelan kenapa uang datang saat lu santai itu bukan mitos, tapi efek langsung dari sistem hukum semesta yang lu mainin tiap hari. Sadar nggak sadar? Pernah perhatiin nggak? Ada orang yang kerjaannya nggak terlalu berat, nggak terlihat struggle, tapi hidupnya nyaman, rezekinya ngalir aja gitu. Sementara ada juga yang kerja pagi sampai malam, multitasking segalanya, tapi hidupnya tetap di garis merah. Ini bukan sekadar soal privilege, koneksi, atau faktor hoki. Ini soal vibrasi dominan yang orang itu pancarin ke semesta. Hukum pertama yang harus lo ngerti,
Law of Resonance. Semesta nggak ngasih lo apa yang lo mau, tapi apa yang lo pancarkan. Lo bisa bilang, gue pengen kaya tiap hari. Tapi kalau getaran lo masih takut miskin, insecure, dan panik, yang lo tarik ya kebalikannya. Dan ini kejadian banget di lapangan. Banyak orang yang kerja keras tapi mentalnya masih mode kelangkaan. Akibatnya, duit datang, tapi cuma numpang lewat. Kedua, Law of Least Effort. Ini prinsip yang sering dipakai dalam spiritualitas timur dan barat. Semesta tuh suka sama yang flowing, bukan yang forcing. Lo pernah lihat nggak air ngalir ke atas? Nggak pernah kan? Dia selalu cari jalur paling mudah, paling alami. Nah, uang juga gitu. Dia datang ke arah yang jalurnya paling rileks, nggak banyak perlawanan. Jadi ketika lo santai, pikiran lo nggak penuh beban, dan tindakan lo selaras sama tujuan, itulah momen ketika aliran rezeki bisa masuk tanpa drama. Ketiga, Law of Vacuum. Ini hukum brutal tapi ajaib. Semesta nggak bisa ngasih lo hal baru kalau lo nggak kosongin tempat lama, termasuk energi lo. Ketika lo capek, stres, dan burnout, lo nggak punya ruang buat hal-hal baik masuk. Tapi ketika lo nyantai, bukan males ya, tapi sadar, lo nyisain ruang untuk peluang. Banyak orang dapat klien, ide bisnis, atau kerjaan gede justru saat mereka lagi liburan, ngopi santai, atau rebahan. Karena mereka buka ruang. Keempat, Law of Authenticity. Semesta cinta sama yang jujur sama dirinya sendiri. Banyak orang pura-pura sibuk, padahal mereka ngelakuin hal yang gak selaras sama jiwanya. Akhirnya, hasilnya kosong. Tapi ketika lo kerja dengan cara lo sendiri, santai tapi jujur, uang akan ikut vibrasi lo. Ini yang bikin banyak kreator, freelancer, bahkan pedagang online bisa sukses dengan cara nyantai tapi ngena. Karena mereka jadi diri sendiri secara energetik. Kelima, Law of Belief. Ini mah udah basic tapi orang masih suka lupa. Uang gak akan datang ke orang yang sebenarnya gak percaya dia layak dapat uang. Lu bisa action gila-gilaan, tapi kalau di dalam hati lu masih merasa, gue bukan siapa-siapa, siapa juga yang mau beli produk gue? Siapa juga yang percaya sama gue? Ya udah, semesta baca sinyal itu. Dan boom, lo disabotase sama pikiran sendiri. Realitas di luar lo hari ini adalah cerminan dari frekuensi dominan lo selama ini. Lo miskin bukan karena dunia nggak adil, tapi karena frekuensi lo masih nyetel ke mode survival, bukan abundance. Lo kerja keras tapi nggak nyambung sama energi spiritual. Ya hasilnya, kayak ngisi bak bocor, penuh dikit habis banyak. Gue kasih analogi brutal. Ada dua orang jualan nasi goreng. Yang satu panik teriak-teriak di pinggir jalan, penuh tekanan. Yang satu lagi nyantai, senyum, ngobrol sama pelanggan, vibrasinya rileks. Tebak mana yang dapat pelanggan loyal? Iya, yang tenang. Karena manusia itu makhluk energetik. Kita tertarik sama energi yang nyaman, termasuk uang. Dan ini bukan berarti lo jadi males rebahan doang, nunggu rejeki turun dari langit. Ini soal ngerti bahwa ketika lo kerja dari tempat yang tenang, bukan takut, bukan terpaksa, lo justru buka jalur rezeki yang lebih luas. Uang datang karena lo udah jadi resonator, bukan chaser. Makanya, momen lo santai itu bukan momen buang waktu. Itu momen recharge. Momen dimana pikiran bawah sadar lo bisa kerja, intuisi lo bisa muncul, dan frekuensi lo naik tanpa lo sadari. Dan disitulah pintu rezeki mulai kebuka pelan-pelan, sampai akhirnya lo sendiri kaget, kok gue gak ngapa-ngapain tapi peluang datang terus. Jadi siap buat masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Di bagian selanjutnya kita bakal bedah sisi tak terlihat, energi halus, spiritualitas rahasia, dan hukum semesta level advance yang jarang dibahas. Tapi justru kunci utamanya. Siap, tarik napas, kita selam lebih dalam.